Di sebuah negeri yang kaya akan budaya dan bahasa, ada sebuah kisah yang memukau tentang cara para guru di Malaysia mengajarkan agama kepada anak-anak. Kisah ini dimulai dengan seorang guru bernama Cikgu Anwar, yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mendidik generasi muda. Ia dikenal sebagai guru yang bukan hanya pandai dalam ilmu agama, tetapi juga mahir berbahasa Inggris, Melayu, dan Arab. Bagi Cikgu Anwar, bahasa adalah jembatan yang menghubungkan hati dan pemahaman, dan ia percaya bahwa bahasa yang tepat dapat membawa makna agama ke dalam jiwa anak-anak dengan lebih dalam. Di sebuah sekolah kecil di pinggiran kota, anak-anak duduk di ruang kelas dengan mata berbinar-binar. Mereka adalah anak-anak dari berbagai latar belakang, beberapa di antaranya lebih terbiasa dengan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Cikgu Anwar, dengan senyum yang lembut, memulai pelajarannya. Hari ini kita akan belajar tentang zikir dan maknanya, katanya, dengan nada suara yang tenang namun penuh semangat. Anak-anak itu terkejut saat mendengar Cikgu Anwar berbicara dalam bahasa Inggris. "Why are we learning this in English, Cikgu?" tanya seorang anak bernama Adam. Dengan sabar, Cikgu Anwar menjelaskan, "Karena kita ingin memastikan semua bisa memahami makna yang mendalam dari agama kita. Bahasa hanyalah alat, yang terpenting adalah bagaimana kita memahami pesan yang ingin disampaikan." Pelajaran pun dimulai. Cikgu Anwar mengajarkan mereka tentang tajwid, yaitu cara membaca Al-Quran dengan benar. Ia menjelaskan istilah-istilah seperti ikhfa, idgham, dan mat dalam bahasa Inggris, sambil memberikan contoh dalam bahasa Arab. Anak-anak yang awalnya ragu mulai merasa percaya diri. Mereka membaca ayat-ayat suci dengan pelafalan yang indah, dan setiap kali ada kesalahan, Cikgu Anwar membimbing mereka dengan lembut. "When we recite the Quran correctly," kata Cikgu Anwar, "we are not just reading words. We are connecting with Allah. This is why tajwid is so important." Anak-anak itu mendengarkan dengan penuh perhatian, dan beberapa bahkan mulai menghafal ayat-ayat pendek. Salah satu murid, Aisyah, yang awalnya merasa kesulitan dengan tajwid, tiba-tiba berkata, "Cikgu, I understand now. This is amazing." Namun, pelajaran agama di kelas itu bukan hanya tentang tajwid. Cikgu Anwar juga mengajarkan akhlak dan fikih, semua dalam bahasa Inggris. Ia memberi contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW menunjukkan kasih sayang kepada sesama, dan bagaimana kita bisa meneladani sifat-sifat mulia beliau. Anak-anak terinspirasi mendengar cerita tentang kejujuran Nabi, kebaikan hati beliau, dan cara beliau selalu menjaga hubungan baik dengan semua orang, bahkan dengan mereka yang berbeda keyakinan. Pada suatu hari, Cikgu Anwar memutuskan untuk mengajarkan anak-anak tentang sholat. Ia membawa sajadah kecil ke kelas dan mulai menjelaskan langkah-langkah sholat dengan sangat rinci. "When we prostrate," katanya sambil mencontohkan gerakan sujud, "this is the closest we can be to Allah. At this moment, we can ask Him for anything, and He will listen." Kata-katanya menggema di hati anak-anak, dan beberapa dari mereka terlihat terharu. Anak-anak itu tidak hanya belajar gerakan sholat, tetapi juga memahami makna di balik setiap gerakan dan bacaan. "Cikgu, why do we say, Subhana Rabbiyal A'la, during sujud?" tanya seorang murid. Dengan senyum, Cikgu Anwar menjawab, "Karena kita memuji keagungan Allah yang maha tinggi. Sujud adalah bentuk penghormatan dan kerendahan hati kita di hadapannya." Anak-anak itu mengangguk, merasa lebih memahami hubungan spiritual mereka dengan Sang Pencipta. Seiring waktu, kemampuan anak-anak dalam memahami agama pun meningkat. Mereka tidak hanya hafal doa-doa dan bacaan sholat, tetapi juga mulai menghayati arti dari setiap kata yang mereka ucapkan. Hal ini menjadi kebanggaan bagi para orang tua mereka. Salah seorang ibu, yang anaknya bernama Sarah, berkata kepada Cikgu Anwar, "Cikgu, terima kasih banyak. Sarah sekarang lebih semangat belajar agama, bahkan di rumah ia sering mengajarkan kami apa yang ia pelajari di kelas." Cikgu Anwar merasa bersyukur mendengar hal itu. Baginya, tugas seorang guru adalah menanamkan benih ilmu dan iman di hati anak-anak, yang kelak akan tumbuh menjadi pohon kehidupan yang kuat. Ia tahu bahwa pendidikan agama adalah fondasi penting bagi generasi muda, dan bahasa hanyalah alat untuk menyampaikan nilai-nilai tersebut. Kisah ini mengajarkan kita bahwa pendidikan agama tidak boleh terbatas oleh bahasa. Dengan menggunakan bahasa yang dipahami anak-anak,
kita dapat menyampaikan makna yang lebih mendalam dan menginspirasi mereka untuk mencintai agama mereka. Para guru di Malaysia, seperti Cikgu Anwar, adalah bukti nyata bahwa dedikasi dan keterampilan dalam mengajar dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan anak-anak. Pada akhir tahun ajaran, Cikgu Anwar mengadakan sebuah acara kecil di sekolah. Anak-anak mempersembahkan hafalan mereka, doa, dan cerita tentang nilai-nilai agama yang telah mereka pelajari. Suasana penuh haru ketika salah seorang murid berkata, "Thank you, Cikgu, for teaching us not only how to pray, but also why we pray." Kata-kata itu membuat Cikgu Anwar tersenyum. Ia tahu bahwa pekerjaannya telah memberikan dampak yang berarti. Kisah ini adalah gambaran indah tentang bagaimana pendidikan dapat menjadi alat yang luar biasa untuk membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam iman dan moral. Dan di balik semua itu, ada para guru yang berdedikasi, seperti Cikgu Anwar, yang bekerja tanpa lelah untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita. Pada suatu hari, di sebuah seminar pendidikan internasional yang diadakan di Kuala Lumpur, berkumpullah para pendidik dari berbagai negara untuk berbagi pengalaman dan inovasi dalam dunia pendidikan. Di antara para peserta, hadir seorang guru asal Indonesia bernama Pak Sastra. Ia adalah seorang guru agama yang sudah mengajar selama lebih dari 2 dekade. Dikenal dengan cara mengajarnya yang kreatif dan bersemangat, Pak Sastra selalu mencari inspirasi baru untuk diterapkan di kelasnya. Ketika sesi pertama seminar dimulai, seorang pembicara yang bernama Cikgu Anwar naik ke panggung. Pak Sastra langsung terpesona oleh cara Cikgu Anwar berbicara. Suaranya tenang namun penuh keyakinan, dan setiap kata yang diucapkannya menggambarkan kedalaman pemahaman serta kecintaannya terhadap profesi sebagai guru. Cikgu Anwar menceritakan pengalamannya mengajarkan agama kepada anak-anak di Malaysia, khususnya mereka yang lebih fasih berbahasa Inggris daripada bahasa Melayu. Pendidikan agama, kata Cikgu Anwar, bukan hanya tentang menyampaikan hukum-hukum atau bacaan tertentu, tetapi juga tentang menyentuh hati anak-anak. Kita harus memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan benar-benar mereka pahami dan rasakan, bukan sekadar hafalan. Pak Sastra merasa tergugah. Ia mencatat dengan antusias setiap hal yang disampaikan oleh Cikgu Anwar. Ketika sesi tanya jawab dibuka, Pak Sastra segera mengangkat tangannya. "Cikgu Anwar, bolehkah saya bertanya?" katanya dengan nada penuh rasa hormat. "Saya sangat terkesan dengan pendekatan Anda. Di Indonesia, kami biasanya mengajarkan agama dalam bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Namun, saya penasaran, bagaimana Anda dapat mengajarkan konsep-konsep agama yang kompleks dalam bahasa Inggris kepada anak-anak tanpa mengurangi esensi dan maknanya?" Cikgu Anwar tersenyum hangat. "Pertanyaan yang sangat bagus, Pak Sastra. Kuncinya adalah memahami kebutuhan anak-anak. Anak-anak yang lebih terbiasa dengan bahasa Inggris membutuhkan pendekatan yang relevan dengan dunia mereka. Saya sering menggunakan cerita, analogi, dan dialog interaktif. Misalnya, ketika saya mengajarkan tentang akhlak mulia, saya menggunakan cerita Nabi Muhammad SAW tetapi dengan penggambaran yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Saya juga memastikan setiap istilah Arab yang penting, seperti ikhlas atau takwa, dijelaskan dengan konteks yang mudah dipahami." Jawaban itu membuat Pak Sastra semakin kagum. Ia merasa bahwa Cikgu Anwar bukan hanya seorang guru yang cerdas, tetapi juga seseorang yang benar-benar memahami jiwa anak-anak. Usai seminar, Pak Sastra tak bisa menahan diri untuk mendekati Cikgu Anwar. Mereka pun terlibat dalam percakapan panjang. "Saya merasa cara Anda mengajar sangat inspiratif," kata Pak Sastra. "Di sekolah saya, beberapa anak juga lebih nyaman dengan bahasa Inggris, tetapi saya belum pernah mencoba mengajar agama dalam bahasa tersebut. Apakah Anda punya saran untuk saya?" Cikgu Anwar mengangguk. "Pak Sastra, pertama-tama, jangan ragu untuk mencoba. Gunakan bahasa yang membuat anak-anak merasa nyaman. Kedua, pastikan bahwa Anda selalu memberikan ruang untuk diskusi. Biarkan mereka bertanya, bahkan jika pertanyaannya terdengar sederhana. Dengan begitu, mereka merasa terlibat dalam proses belajar." Percakapan itu menjadi awal dari sebuah persahabatan yang luar biasa. Pak Sastra memutuskan untuk mengunjungi sekolah tempat Cikgu Anwar mengajar. Ketika ia tiba,
ia dikejutkan oleh suasana belajar yang begitu hidup. Anak-anak terlihat antusias, membaca ayat-ayat suci dengan tajwid yang sempurna sambil mendiskusikan maknanya dalam bahasa Inggris. Salah satu momen yang paling berkesan bagi Pak Sastra adalah ketika seorang murid kecil menjelaskan arti dari ayat Al-Quran yang baru saja ia baca. "The verse teaches us to always be grateful," kata anak itu dengan lancar. Pak Sastra tertegun. Ia merasa bahwa anak-anak ini bukan hanya belajar menghafal, tetapi juga benar-benar memahami pesan yang terkandung dalam kitab suci. Ketika kembali ke Indonesia, Pak Sastra membawa semangat baru. Ia mulai mengadaptasi metode Cikgu Anwar di kelasnya, menggabungkan bahasa Inggris dalam pengajaran agama. Awalnya, ada tantangan, tetapi perlahan anak-anak mulai menikmati cara belajar yang baru. Mereka merasa lebih percaya diri dan lebih memahami ajaran agama. Pak Sastra menyadari bahwa pertemuannya dengan Cikgu Anwar adalah salah satu momen terpenting dalam karirnya sebagai guru. Ia belajar bahwa seorang pendidik tidak hanya bertugas untuk mengajarkan ilmu, tetapi juga untuk menyentuh hati dan jiwa murid-muridnya. Dan dari sana, kisah tentang dua guru yang saling menginspirasi ini terus menjadi cerita yang menginspirasi banyak pendidik lainnya di kedua negara. Huwallahu ahad. Salah! Why? Because you pronounce it with a K. With a K? Okay, so how am I supposed to read it correctly? Qul huwallahu. Oh, it's the letter Qaf. Allahu samad. You never bounce at the end. What did I It's wrong with supposed to that? be Okay. Allahu Samad. Allahu Samad. Why? Because the letter is what? Qalqala. Okay, next. Lam yalid Tajwid ini. wa lam yulad. The ya, you never put it so long. Yeah. You're supposed to put it with more than one harakah. Wah, keren banget. Lad. Alright. To speak in English with this topic, Masya Allah. Wrong. You pronounce the na. What? Na is silent. Okay. Walam yakul lahu Dek. he said. What is something cool you learned in Salah? I didn't know your toes placement matters. What? Different type of steps that we can use if you want to take wudu. If you cannot take the longer version, you can take the shorter version. It's a conversation with Allah when you salat. The name technically which is called tawarruk. You can't actually skip solat because even if you're in a plane, you can actually solat. All the different du'as that we say in our solat have very deep meanings. The stories behind solat. I always knew the rules, but then the stories were more interesting. It's not only for us. Jadi ini we also semacam asking tempat belajar pakai bahasa Inggris gitu ya, belajar agama gitu ya. as well. Ya, apa What pikir ini in sekolah the world internasional? is a Oh, aku sunnah? nggak tahu deh, Mister. Something that you do and you get more points. It's little but you earn big rewards. Something that you do small deeds and get big rewards. Something that the Prophet sallallahu alaihi wasallam did. The Prophet SAW told us to do. I know. Sunnah is the thing that the Prophet did. Whatever Rasul does. Shortcuts to Jannah. A shortcut to Jannah. What is something new that you learned in Salah? That even though we only pray 5 times, we still get the reward of 50. That Muhammad got to go see the 7 heavens. 2 different ways for Firash. Second way and Baba My favorite part of Salat is the zikir and all of the dua. Sometimes your wish comes true. My favorite part is when you like sujood. This is the closest part to Allah. Yes. And when you sujood, you can wish for anything you want. Oh my God, Dek.